kami, mengangkat kami, melawat kami. Tuhan sumber pengharapan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Yang tahun ini adalah tahun penuh pengharapan kepada Allah, tahun lawatan Tuhan, yang tahun kami mengalami kuasa Allah yang besar. Terima kasih Bapa, menjaga setiap kami, berbicara kepada kami Bapa, nyatakan firman, nyatakan kehendak-Mu bagi manusia. Kami mau terus mencari Tuhan, sumber pengharapan yang tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, menolak mematahkan setiap siasat kuasa iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu, menyerang, mengintimidasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang dari tengah-tengah kami, dan hanya kehendak Allah, kebenaran Tuhan dan firman Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa, yang semua jemaat Tuhan Yesus merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Saya bersyukur dan saya percaya sukacita Tuhan sungguh kekuatan kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kita akan belajar ya tentang satu kehidupan di dalam pengharapan ya. Tahun ini gereja kami mengambil tema tentang The Year of Hope ya. Tahun pengharapan di tengah masa-masa pandemi yang terus bergejolak akan keadaan dunia yang tidak menentu ini ya. Seringkali banyak orang mengalami satu kebingungan, mengalami keputusasaan, bahkan situasi-situasi yang tanpa arah, tidak menentu. Kita tidak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita harus hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kepada Allah, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan yang akan selalu mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Haleluya. Kita mau belajar di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu buka Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pagi ini saya berikan tema tentang harapan di tengah masa sutinya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ini adalah suatu peristiwa mujizat yang luar biasa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan ini kisah yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9.
Dan peristiwa ini terjadi tepatnya pada hari raya, ya, hari Sabat, ya. Dan dalam tradisi kita tahu bahwa orang Yahudi dalam hari Sabat itu tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apa-apa. Bahkan termasuk ada hukum tidak boleh menyembuhkan di dalam poin-poin itu. Mengangkat sesuatu aja, memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain tidak boleh. Dan pada saat itu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan di kolam Bethesda. Bahkan orang yang sakit itu sebagai bukti dia sudah sembuh, Tuhan Yesus katakan, angkat tilangmu. Dan orang lumpuh itu mengangkat tilangnya. Orang itu bisa membuktikan bahwa orang yang sakit bisa bergerak menjadi sembuh. Itu di kolam Bethesda itu memiliki 5 serambi, ya. Ya, ada serambi, dan serambi-serambi itu ada dikatakan berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, dan di situ banyak sekali orang-orang sedang sakit, ya. Orang-orang timpang, ya, orang lumpuh, mereka menantikan, dikatakan sewaktu-waktu air itu ada goncangan, ada malaikat yang turun, dan mereka percaya pertama kali orang yang jegur di dalam kolam itu dia akan sembuh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Itu yang pertama, bahwa setiap orang itu ingin mengalami kehidupan, ya, lebih baik dari hari sebelumnya. Tidak ada setiap orang itu ingin mengalami keterpurukan, mengalami keterbatasan, mengalami kesulitan, mengalami kelemahan, mengalami beban, mengalami himpitan, atau mengalami sakit penyakit terus menerus. Tadi dikatakan Ibu Budiono waktu sakit berusaha untuk sembuh, ya Bu, ya. Bu Tri Utami sakit, lemah, berat rasanya, ingin mengalami kesembuhan, dan puji Tuhan, mengalami kesembuhan oleh zaman Tuhan, ya, luar biasa. Dan itu mengalami sukacita yang luar biasa. Tidak ada orang yang ingin hidupnya pancot terus, kata orang Malang, seperti itu terus, mengalami perubahan demi perubahan. Yang susah ingin gembira, yang sakit ingin sembuh, yang miskin ingin kaya, yang lemah ingin kuat, yang mengalami pergumulan ingin mengalami kelepasan. Itu kehidupan kita. Artinya bahwa dari hari ke hari setiap kita ingin mengalami hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih indah, lebih mulia, lebih tenang, lebih merdeka. Itu kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwa saya bisa katakan, setiap kita ingin hidup dalam pengharapan di tengah masa-masa sukar. Kurang lebih 2 tahun kita hidup di tengah-tengah corona, musim baru, musim sesuatu yang penuh dengan penderitaan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Dunia bukan semakin membawa kita semakin kuat, tapi semakin membuat kita lemah. Kita perlu hidup di dalam pengharapan. Kita perlu memiliki pegangan untuk terus berharap di tengah masa-masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang penuh dengan ketakutan ini. Dan itu harus melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini menjadi tema kita, perenungan kita pada pagi ini. Dan saya tidak membahas tentang Bethesda secara arkeologi,
karena kalau kita bahas secara arkeologi nanti juga banyak waktunya. Tetapi saya akan membahas, kita belajar secara rohani bagi kehidupan kita berkaitan dengan kisah penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat ya, Bethesda adalah kolam penantian atau pengharapan. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dikatakan sejumlah besar, ya, orang mempercayai, orang meyakini bahwa ketika kolam itu goncang, ya, pertama orang yang jegur di situ akan sembuh, akan mengalami mujizat, ya. Orang yang terdahulu akan mengalami kesembuhan, ya. Dalam situasi terburuk yang mereka hadapi, yang mereka alami, ya, mereka semua orang yang sakit, mereka juga memiliki pengharapan. Tadi juga dikatakan, saya katakan bahwa orang-orang yang sakit, jemaat-jemaat yang sakit aja memiliki pengharapan yang begitu kuat, begitu bersemangat tetap, ya. Apalagi mereka yang ada di kolam Bethesda. Mereka ini menantikan goncangan, ya, sewaktu-waktu. Artinya bahwa kolam itu tidak tahu diprediksi kapan akan bergoncang. Apakah setiap waktu? Tidak. Apakah setiap hari? Tentu tidak. Sewaktu-waktu ini dalam waktu yang tidak bisa diprediksikan. Bayangkan, kita menanti sesuatu yang belum pasti. Kayak apa, ya? Menanti sesuatu yang belum tahu kapan. Iya, kalau kita sedang kesana menanti pas ada, kalau tidak, itu pun juga belum tentu pas ada goncangan, pasti sembuh. Siapa yang duluan, dia akan menang. Bayangkan, berjuang, orang sakit aja berjuang luar biasa. Ini yang mesti kita renungkan. Terkadang, ya, hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian. Tahun 2022 ini kita tidak tahu. Walaupun banyak orang memprediksi akan begini, begitu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang prediksinya itu membangun, ada yang tidak. Ada yang menakutkan, ada yang memberikan penuh pengharapan. Tidak ada kepastian akan kehidupan. Tapi yang pasti bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan itu akan selalu membawa kita untuk semakin terus kuat. Berbeda ketika orang sedang mengalami keterpurukan, kesulitan, menjalani hidup tanpa suatu kepastian. Hidup dalam pengharapan atau hidup tanpa harapan itu berbeda. Maka orang-orang yang hidup di dalam pengharapan itu akan mengalami satu kehidupan yang panjang umur. Dia bisa bertahan, bahkan ketika bertahan penuh dengan pengharapan bisa melewati masa-masa yang sulit. Sebaliknya orang tanpa pengharapan itu hidupnya akan lambat laun, akan cepat selesai. Maka penting di sini kita belajar bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang yang sedang sakit ini di kolam Bethesda. Mereka berkorban waktu, mereka sabar, mereka bersemangat, mereka tidak lelah. Mereka memperjuangkan sesuatu yang belum tahu kepastian, tapi
tapi mereka menanti. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Di tahun 2022 ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita tidak tahu pasti menjalani tahun 2022 ini, ya, apa yang akan terjadi nanti, apa akan terjadi, bagaimana, kita tidak tahu pasti. Ataupun seringkali kita mungkin saat ini sedang menghabiskan waktu-waktu kita. Mungkin selama ini kita bekerja keras untuk hal-hal yang materi, hal yang kelihatan, tapi belum tentu pasti kita bawa sampai mati nanti. Ataupun kita sedang dalam pergumulan yang tidak tahu ujung kepastian sampai selesai kapan pergumulan kita hadapi. Kita tidak boleh berkecil hati dengan keadaan kita, dengan situasi terburuk sekalipun yang sedang kita gumuli. Sebab kita tahu, kita yakin bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu tidak akan pernah membawa kepada keputusasaan. Pengharapan itu tidak akan pernah membawa kepada satu keterburukan. Sebab orang-orang yang memiliki hidup di dalam pengharapan, dia bisa mampu bangkit, bahkan bisa mengatasi segala kesulitan. Bahkan ketika mujizat terjadi, maka dia bisa lepas dari segala keterburukan. Sidang jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berharap bukan hanya kepada apa yang kelihatan saja, apa yang terbatas. Mungkin di sekitar kita punya materi, kita punya pekerjaan, kita punya pengharapan-pengharapan, entah itu pengharapan yang kecil ataupun besar. Sama seperti orang-orang yang sedang sakit tadi, sejumlah besar orang sakit menantikan kolom Bethesda, menantikan goncangan. Mereka mengharapkan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bersifat materi, tapi tanpa kepastian. Kita mungkin juga memiliki pengharapan-pengharapan, entah kecil, entah besar. Tapi ingat bahwa semua pengharapan yang bersifat materi itu tidak akan pernah ada kepastiannya. Ada batasnya, ya. Kita harus menaruh pengharapan kita bukan hanya apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak terlihat, yaitu kepada Tuhan. Sebab pengharapan-pengharapan yang terbatas, yang kelihatan, yang bersifat materi, yang bersifat fisik, itu bisa sementara, bisa terbatas, bisa mengecewakan. Ya kalau langsung sembuh, ya kalau langsung mengalami jawaban. Kalau tidak, kita berlarut-larut menunggu tanpa sebuah kepastian. Maka setiap kita harus betul-betul bergantung, tadi katakan Bu Budiono, ya, tadi juga katakan Ibu yang bersaksi, ya hanya bergantung pada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, dan kebergantungan itu membuat kita kuat, membuat kita bersemangat, bahkan bisa melewati semua masa-masa yang tidak menyenangkan. Mari Bapak Ibu sudah arahkan diri kita bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kita lihat, yaitu Tuhan. Yang kedua, di kolam Bethesda dikatakan di situ ada kunjungan, ya, malaikat Tuhan. Ayat 4 dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya, puji Tuhan. Ya, kolam Bethesda dipercaya
bisa menyembuhkan. Ketika ada goncangan, berarti tandanya ada malaikat Tuhan. Ada goncangan air, tandanya cepet-cepetan supaya dapat mujizat. Cepet-cepetan mengalami kesembuhan. Itu yang terjadi. Kehadiran malaikat Tuhan itu membawa dampak. Ya, di mana ada malaikat sedang bergerak di situ, maka orang-orang sakit ini harus berlomba-lomba dan mereka berjuang. Ayo, siapa yang duluan akan mendapat mujizat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kesembuhan itu menjadi prioritas bagi orang sakit. Kesembuhan itu menjadi harapan bagi orang sakit. Kesembuhan itu menjadi tujuan utama bagi orang sakit. Kesembuhan itu juga menjadi kebutuhan yang utama. Maka dia berjuang untuk bisa mengalami. Ya. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, malaikat itu adalah diciptakan oleh Tuhan, dan itu ditugaskan untuk melayani pekerjaan Tuhan, termasuk melayani manusia. Setiap kita itu ada malaikatnya Tuhan tersendiri. Ya, kalau kita mengacu di dalam Matius pasal 18 ayat 10 dikatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk melakukan mujizat, mengadakan mujizat, mengadakan satu hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang di luar logika kita. Malaikat Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang ajaib. Karena itu tugas malaikat. Dia memiliki kekuatan yang supranatural. Ya. Dari peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda ini, kita bisa merenungkan bahwa untuk hal-hal yang bersifat mujizat, bersifat spektakuler, sejumlah besar orang di Bethesda, mereka sangat berantusias, mereka sangat bersemangat, mereka sangat bersukacita, bahkan mereka berjuang keras untuk bisa mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun ya yang membuat hidup kita bisa bersemangat hari-hari ini, apakah pekerjaan, apakah karir, apakah materi, atau usaha-usaha lain, atau kita bersemangat dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bahkan di tahun 2022 ini mungkin kita memiliki satu tujuan tertentu, kita punya harapan tertentu, sehingga itu membuat kita bersemangat, membuat kita berantusias untuk mengejarnya, ya. Dan kita pengen, Tuhan, rumah tanggaku tahun ini pengen mengalami mujizat, Tuhan, ingin mengalami sesuatu yang spektakuler. Tuhan, pekerjaanku mungkin aku ingin mengalami sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan, membuat karirku meningkat, membuat usahaku maju, membuat usahaku ingin mengalami terobosan-terobosan. Keuanganku mungkin mengalami sesuatu yang peningkatan demi peningkatan. Mungkin kita sedang berharap demikian. Kita memiliki satu pengharapan, angan-angan yang besar. Dan mungkin kita di tahun ini sedang memiliki satu harapan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh memiliki sebesar impian kita, harapan kita, cita-cita kita.
Tetapi ingat, semua penentu itu ada di tangan Tuhan. Semua itu tergantung waktunya Tuhan. Sama seperti orang-orang yang sedang sakit di kolam Bethesda. Harapan yang begitu besar itu tidak tergantung dirinya, tidak bisa ditentukan oleh karena kemauan dirinya, tetapi tergantung dari waktunya mereka datang. Kita harus bersandar pada waktunya Tuhan. Hari-hari kita, hidup kita harus bersandar pada waktunya Tuhan yang tepat. Kalau waktunya Tuhan yang tepat terjadi, kairos Tuhan terjadi atas diri kita, atas hidup kita, maka kita akan mengalami satu peningkatan, satu terobosan, satu mujizat, satu kuasa yang bergerak dari Allah akan menolong kita, akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan spektakuler. Maka percayalah, apapun harapan kita, kita harus serahkan sepenuhnya pada kehendak Allah. Kita harus bawa sepenuhnya pada kehendak Allah, kemauan Tuhan. Sebab kita tidak bisa menentukan waktu kita menurut cara kita, menurut hikmat kita, bahkan menurut keinginan kita. Maka harapan yang besar itu harus kita perjuangkan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar di kolam Bethesda itu ada kehadiran Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Dan kita tahu, di mana ada Tuhan Yesus pasti di situ ada banyak mujizat. Di mana ada Tuhan Yesus di situ ada kuasa Allah yang bergerak secara luar biasa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada kelepasan, ada mujizat, dan berbagai perbuatan ajaib lainnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi di kolam Bethesda? Seorang yang sakit, ya, itu 38 tahun bisa mengalami kesembuhan karena kehadiran Tuhan Yesus. Dia berjuang begitu lama, begitu menanti, dengan penuh pengharapan, dengan penuh harapan, ya, dengan keinginan yang begitu kuat untuk sembuh. Dan pada akhirnya dia mengeluh di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana ada orang bisa menurunkan aku? Ya. Terkadang harapan kita mengalami masa-masa penundaan karena mungkin situasi kita, mungkin karena keadaan kita, mungkin karena keterbatasan kita. Seringkali kita menjadi kecewa, seringkali kita menjadi lemah, seringkali kita menantikan sesuatu yang tidak ada penuh dengan kepastian, dan kita menjadi orang yang pesimis dengan diri kita sendiri. Dalam pekerjaan kita pesimis, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Kita jalani hari-hari kita, rumah tangga kita penuh dengan kekhawatiran karena melihat keadaan kita. Ketika kita melihat keadaan kita, maka kita tidak bisa bangkit dari
situasi yang sulit, maka kita tidak boleh melihat apa yang terbatas. Lihatlah pada apa yang tak terbatas. Maka setiap kita harus memiliki pengharapan yang tidak terbatas. Sebab pengharapan yang kecil akan mengecilkan hati kita, pengharapan yang besar akan membesarkan hati kita, akan memotivasi kita, memberikan semangat, akan memberikan daya juang, dan kita berusaha untuk mengejarnya. Maka yakinlah, ketika kita berharap semakin besar harapan kita, maka disitulah kita memiliki semakin banyak kekuatan dari Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menawarkan di kolam Bethesda satu kesembuhan, menawarkan mujizat, menawarkan sesuatu yang baik. Siapa yang tidak mau sesuatu yang baik, sesuatu yang positif? Siapa yang tidak mau mujizat Tuhan? Apakah kita tidak mau? Mau semua? Semua mau mujizat Tuhan, semua mengalami kuasa Tuhan, semua pengen mengalami kesembuhan, semua pengen mengalami lawatan Tuhan, betul? Di tahun ini biar kita mengharapkan mengalami lawatan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang terkecuali, semua akan mengalami jamban Tuhan. Kita berharap di tahun ini, mari kita membuka hati kita, mari kita menyerahkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Mari kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan, pada kasih karunia-Nya Tuhan. Sebab kita tahu ketika kita membuka hati untuk Tuhan, kita membuka kepada hidup kita kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang penuh kuasa. Orang yang sakit di Bethesda ini tidak tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita. Maka kita harus terus mencari dan mengejar Tuhan Yesus. Kita harus berusaha dengan semangat. Kalau Yesus itu juru selamat, kalau Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh kendor dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mencari Tuhan. Kita tidak boleh kendor dalam semangat kita untuk kita terus membawa hidup kita kepada jalannya Tuhan. Sebab kita percaya kita akan mengalami banyak mujizat demi mujizat. Amin. Semua percaya akan mengalami mujizat. Semua akan mengalami jamban Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya undang para pemusik. Haleluya. Kita menaikkan pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, haleluya. Tuhan Yesus sudah hadir di Bethesda, memberikan satu pengharapan yang begitu besar kepada orang yang sedang sakit. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan harapan yang begitu besar bagi kita, memberikan penawaran yang begitu spesial, begitu indah kepada hidup kita. Tuhan menawarkan akan satu kehidupan yang lebih baik, semakin baik. Bahkan kita mengalami keindahan demi keindahan di dalam Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Ada harapan bagi hari esok. Ada harapan bagi masa depan kita. Ada harapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada harapan yang selalu memberikan satu kebahagiaan yang penuh dengan sukacita. Mari terus percaya kepada Tuhan. Yesus terlebih besar. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus terlebih besar.
dengan berbagai pergumulan. Mungkin engkau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin engkau ada yang bergumul untuk pekerjaanmu. Ada yang bergumul untuk anak-anaknya. Ada yang bergumul untuk kondisi-kondisi tertentu yang mungkin berat engkau jalani. Ada tantangan-tantangan yang begitu berat, begitu dalam engkau rasakan, dan itu mengganggu hari-harimu hingga engkau mengalami letih lesu dan engkau sedang mengalami kekhawatiran. Datanglah kepada Tuhan. Pagi ini saudara, jika ada jemaat yang ingin didoakan secara khusus di depan, silakan Bapak Ibu sedang maju ke depan. Tuhan akan jawab, Tuhan akan lawat. Mari sedang Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus bisa maju ke depan, berdiri. Sementara kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk kita doakan supaya mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam hukum kita.
terjadi. Kami melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Itu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan lemah, sebab Tuhan sudah mengadakan mukjizat. Tuhan sedang mengadakan kuasa-kuasa yang terlalu besar dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan berjalan dalam mukjizat Allah, dalam berkat Tuhan, dalam kuasa Allah, dan Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih kami bersyukur untuk hari ini, untuk berkat. Kami menolak mematahkan setiap siasat kuasa iblis setan dalam bentuk apapun, roh lemah, letih, lesu, sakit, penyakit, roh putus asa, ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus menyerah dari tengah-tengah hidup kami. Berkat Tuhan datang atas kami, lawatan Tuhan atas hidup kami, dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jujuran semangat, sukacita yang tahun ini